Kota Melang, Provinsi Cotabato, Filipina, dihebohkan dengan sebuah tragedi yang menimpa salah satu keluarga yang harmonis, yaitu keluarga Maguad. Kejadian terjadi tak jauh setelah keluarga Maguad mengangkat satu anak angkat, yaitu seorang perempuan muda dan cantik. Dan kasus ini hampir sama dengan sebuah alur cerita di film Orphan. Bagaimana alur kasusnya? Di Kota Melang, Provinsi Cotabato, Filipina, tinggal sepasang suami istri yang bernama Cruz dan Lovella Orbe Maguad. Mereka dikaruniai dua anak yang sudah remaja. Anak pertama yaitu perempuan yang bernama Crizel Gwyn Maguad, atau biasa dipanggil dengan nama Ati Gwyn, berumur 18 tahun, yang sedang melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah dengan jurusan keperawatan. Anak kedua yaitu seorang laki-laki yang bernama Criswell Louis Maguad, atau biasanya dipanggil dengan nama Boy Boy, yang berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Pekerjaan sang ayah, Cruz, sebagai guru dan sang ibu, Lovella, sebagai kepala sekolah. Namun mereka berdua tidak bekerja di alma mater sekolah yang sama. Keluarga Maguad merupakan keluarga yang dikenal oleh tetangganya baik, ramah, sederhana, dan sangat mengutamakan pendidikan. Cruz dan Lovella sangat bangga kepada anak-anaknya, yaitu Gwyn dan Louis, yang selalu mendapatkan nilai bagus di kelasnya dan aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti baseball yang disukai Louis. Selain itu, Louis dan Gwyn sangat akrab dan kompak dan mempunyai banyak teman di sekolah maupun di rumahnya. Singkat cerita, ketika hari libur tiba, Gwyn mengunjungi rumah saudaranya dan di sana dia berkenalan dengan seorang gadis yatim piatu yang hampir seumuran dengannya, yang bernama Jenny Sabial, 17 tahun, duduk di bangku kelas 3 SMA. Semenjak kenalan itu, dari waktu ke waktu, hubungan mereka semakin dekat. Saking dekatnya, Gwyn sering mengajak Janice untuk bermain ke rumahnya dan bahkan sering menginap. Di sisi lain, Gwyn merasa sangat iba kepada Janice dikarenakan hidup sebatang kara yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Karena hubungan mereka semakin dekat, bak seperti saudara kandung, Gwyn mempunyai niat baik, yaitu untuk membujuk orang tuanya agar mereka mengangkat Janice sebagai anak angkat dan tinggal bersama mereka. Janice sendiri sangat mendambakan tinggal di rumah layak huni seperti halnya rumah keluarga Maguad, dan dia berjanji akan membantu pekerjaan rumah agar Janice bisa tinggal di rumah mereka. Dan sejak bulan Juli 2021, mengetahui hal itu, orang tua Gwyn, yaitu Cruz dan Lovella, mengabulkan permintaannya, dan Jenny Sabial disambut oleh keluarga Maguad dengan tangan terbuka, hingga akhirnya mereka tinggal bersama. Dan bergabungnya Jenny Sabial dengan keluarga Maguad merupakan titik awal permasalahan yang akan tercipta dan tragedi mengerikan.
Selepas kedatangan Janice sebagai anggota baru di keluarga Maguad, kondisi rumah semakin ramai dan lebih banyak cerita. Janice sebagai anak angkat dapat perhatian dari Cruz dan Luvela, sama seperti halnya ke Gwyn dan Louis. Mereka memberikan semua kebutuhan Janice, seperti baju, makanan, uang jajan, dan sekolah. Cruz juga berjanji, jikalau Dennis rajin dan dapat nilai bagus di kelasnya, dia akan dikuliahkan ke universitas ternama sama halnya seperti Gwyn. Mereka bahkan sering berlibur bersama pada akhir pekan ke berbagai tempat yang ada di Filipina. Kehadiran Janice membuat Gwyn dan Louis senang. Louis bahkan rela memberikan kamar tidurnya kepada Janice, sedangkan Louis sendiri tidur di sofa ruang tamu. Sehari-hari mereka bertiga sangat akrab. Main kemana-mana bertiga, mengerjakan soal dari sekolahnya juga bersama-sama saling membantu. Selain itu, mereka juga saling berbagi cerita dan pengalaman. Hingga pada suatu hari, keluarga Maguad kehilangan uang dengan nominal yang cukup besar, yaitu sebesar 10.000 peso, atau hampir setara dengan 2,8 juta rupiah. Dan setelah dicari, uang tersebut akhirnya ditemukan di kamar Louis, yang sekarang ditempati oleh Janice. Dan uang tersebut terselip di dalam tas yang digunakan untuk menyimpan pakaian Janice. Saat ditanya, Janice menangis dan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Gwyn yang mengetahui hal itu membujuk orang tuanya agar memaafkannya. Keluarga Maguad adalah keluarga baik hati. Tentunya mereka memaafkannya dan menasehati agar tidak mengulangi lagi perbuatan buruknya itu. Dan ini merupakan gambaran berupa baiknya keluarga Maguad, walaupun mereka bukan keluarga yang kaya raya. Sayangnya, beberapa bulan kemudian, keluarga yang baik hati ini harus menghadapi sebuah cobaan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Jumat, 10 Desember 2021. Cruz sedang berada di sekolah istrinya dikarenakan ada sebuah urusan. Dan sekitar pukul 2.50 siang, dia mendapatkan kabar dari temannya yang melihat postingan Janice, anak angkat Cruz, di Facebook. Menurut temannya Cruz, kemungkinan rumah Cruz kemalingan oleh orang yang tidak dikenal. Dalam postingan Janice, dia menulis, tolong aku guys, ada orang masuk ke dalam rumah. Aku tak ingin mati. Aku sekarang sedang bersembunyi di dalam kamar. Mohon, tolong." Mengetahui hal tersebut, Cruz langsung pulang ke rumah dengan hati yang gelisah dan jantung yang berdebar-debar. Sesampainya di rumah, Cruz langsung memanggil anak-anaknya dan membuka pagar rumah yang tidak terkunci. Dia langsung menghampiri pintu depan, namun terkunci. Setelah itu, dia berjalan ke samping rumah untuk masuk ke pintu belakang rumah sambil memanggil anak-anaknya. Sesampainya di belakang rumah, ternyata pintu masih terkunci. Cruz lalu mendobrak dan memanggil-manggil nama anaknya, namun tidak ada yang menyahut sama sekali. Dan akhirnya, pintu belakang terbuka dikarenakan dobrakan yang kuat, hingga pintu tersebut hancur di beberapa bagian. Saat itu, Cruz melihat banyak sekali pecahan kaca di lantai dapur yang berserakan. Kemudian Cruz menghampiri ruang tengah, dan saat itulah Cruz melihat pemandangan yang menyeramkan, yang tak pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di ruang tengah, dia melihat kedua anaknya terbaring di lantai yang sudah tak bernyawa, dan dengan dilumuri darah. Cruz melihat sebuah handuk yang menutupi kepala anaknya, sedangkan Cruz tidak melihat anak angkatnya, yaitu Janice. Dia pun teriak-teriak memanggil Janice berkali-kali. Dan tiba-tiba,
Janice muncul di dalam kamar yang ketakutan dan kondisi rambut dalam keadaan basah. Dia mengaku sedang mandi ketika Cruz baru sampai di rumah dan memanggil-manggil namanya. Janice kemudian bercerita bahwa rumah ini kemalingan dan Gwyn serta Louis diserang oleh 3 orang tak dikenal. Dan dia selamat karena bersembunyi di dalam kamar sampai ketiga orang asing itu pergi. Atas kejadian tersebut, para tetangga datang dan segera memanggil kepolisian. Dan sesampainya polisi di tempat kejadian perkara, maka akan terenduslah siapa pelakunya. Sesampainya kepolisian di TKP, mereka langsung melakukan olah TKP. Mereka melihat pintu depan yang terkunci dan tidak terlihat tanda-tanda orang masuk ke rumah dengan cara paksa. Cruz dan Luvela memastikan tidak ada barang-barang berharga yang hilang pada saat itu. Kepolisian juga menemukan barang-barang yang diduga kuat digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Barang-barang tersebut seperti tongkat baseball dan palu yang ditemukan di ruang tengah. Dan yang membuat heran, barang-barang tersebut tersimpan di lokasi yang cukup tersembunyi dan hanya anggota keluarga lah yang tahu. Seperti contohnya palu. Cruz menyimpan palu di bawah mesin cuci, yang pastinya cukup tersembunyi. Dan tongkat baseball selalu disimpan di kamar Louis. Dan kita ketahui bahwa kamar Louis sudah ditinggali oleh Jenny. Dan mana mungkin orang asing mengetahui letak-letak barang tersembunyi untuk melakukan aksinya. Dan biasanya, para perampok sudah menyiapkan alat-alat dari luar sebelum melakukan aksinya. Menurut pihak berwajib, kematian Gwyn dan Louis dikarenakan pukulan benda tumpul dan kehabisan darah. Dari kondisi luka yang terdapat pada tubuh korban, polisi menduga si pelaku seperti mempunyai amarah dan dendam kepada si korban. Ketika polisi menyisir di belakang rumah, tepatnya di pinggir kali, polisi menemukan kantong plastik yang berisi pakaian dan celana perempuan yang dilumuri darah. Dan ini merupakan makanan empuk bagi polisi untuk lebih mudah mengetahui siapa pelakunya. Polisi membutuhkan 6 hari untuk melakukan pencarian barang bukti seperti sidik jari di pakaian yang dilumuri darah dan di alat yang digunakan untuk mengeksekusi. Dan setelah cukup lama proses pemeriksaan, akhirnya polisi mengantongi nama tersangka dan mengetahui dalang dari semua tragedi yang keji ini. Pada tanggal 16 Desember 2021, polisi mengumumkan siapa tersangka utama yang telah menghabiskan nyawa kedua pemuda, yaitu Gwyn dan Louis, secara kejam dan membabi buta. Si pelaku yang tak lain dan tak bukan adalah Jenny Sabial. Dan tak lama-lama, polisi langsung menangkap lalu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dengan barang bukti yang sudah polisi kantongi. Setelah diinterogasi, akhirnya Janice mengakui semua perbuatannya itu. Lantas, siapakah sebenarnya Janice Sabial? Dan apa penyebab Janice Sabial melakukan hal keji itu? Dikarenakan kasus ini sudah menyebar ke seluruh Filipina dan sangat viral pada masa itu, ada salah seorang netizen memposting ulang sebuah postingan di Facebook pada tanggal 22 September 2013. Akun tersebut bernama Mamay Ebaide, menginformasikan penemuan seorang anak kecil bernama Jenny Sabial yang berada seorang diri di sebuah kapal, seperti orang yang kehilangan orang tua. Beberapa hari kemudian, sebuah akun Facebook bernama Juliet yang mengaku sebagai adik tiri Janice yang menceritakan latar belakang Janice sebenarnya. Menurut postingan itu, Janice bukanlah orang yatim piatu. Orang tuanya masih ada sampai sekarang. Tapi kedua orang tuanya berpisah saat Janice berusia 8 tahun.
Kemudian Janice dan saudara kandungnya dititipkan di panti asuhan selama bertahun-tahun. Sampai pada suatu hari, pihak keluarga memutuskan untuk memulangkan Janice dari panti asuhan ke rumah keluarganya agar hidup bersama lagi. Namun, sesampainya di rumah, belum sampai 2 hari, Janice kabur dari rumahnya dikarenakan Janice tak mau hidup miskin. Dia pun ikut tinggal bersama pacarnya yang lebih kaya. Dan saat itulah, hidup Janice berpindah-pindah tempat tinggal. Hingga akhirnya, Janice bertemu dengan Gwen dan tinggal bersama keluarga Gwen. Dan saat itulah, posisi dan nyawa Gwen terancam. Janice menghabisi Gwen dan Louis dikarenakan dia iri dengan mereka yang mendapatkan kasih sayang lebih dari orang tuanya. Dan Janice berpikir untuk menghabisi Gwen dan Louis, saingannya, agar kasih sayang orang tua angkatnya hanya kepadanya. Dan Janice melakukan aksi kejamnya dengan dibantu beberapa alat, yaitu palu dan tongkat baseball. Kemudian Janice mengganti pakaian yang berlumuran darah dan membuangnya. Setelah itu, Janice langsung mandi agar menghilangkan barang bukti seperti darah yang menempel pada tubuhnya. Namun sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai, akan tercium juga baunya. Mengetahui hal tersebut, Cruz dan Lovella, orang tua angkat Janice, sangat tidak menyangka dengan balasan yang diberikan Janice kepada anak-anaknya. Diibaratkan air susu dibalas dengan air tuba. Lantas, bagaimana dengan hukuman yang akan diterima Janice? Menurut kepolisian, ini merupakan aksi pembunuhan berencana dan bisa jadi masuk ke dalam kasus kejahatan tingkat 1 dan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun dikarenakan Janice masih 17 tahun, pemerintah menempatkan Janice di Departemen Sosial Negara Filipina untuk melakukan pengawasan, dan karena belum 18 tahun, Janice tidak bisa dituntut sebagai pelaku kriminal. Dan saat ini, Cruz dan Lovella masih memperjuangkan hak anaknya agar mendapatkan keadilan di negeri Filipina. Mengetahui kasus pilu ini, masyarakat Filipina prihatin dengan hukuman di negerinya dan sangat berbelasungkawa atas kepergian malaikat kecilnya Cruz dan Lovella, yaitu Gwen dan Louis. Keburukan tidak mungkin ditampakkan di lebih awal. Mengapa? Agar mendapatkan image positif dari pandangan orang-orang yang baru kita kenal. Termasuk taktik yang digunakan Janice. Bukan cerdas, namun ganas. Demikian alur kasus yang menggemparkan Filipina. Terima kasih telah bersinggah. Sampai jumpa di video bongkar kasus selanjutnya.